Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJ Jemaat Ranujo dimanapun saudara berada, serta saudara-saudara seiman yang beribadah dengan mengikuti siaran ini, kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia di dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita masuk dalam minggu biasa menghayati Minggu Trinitas. Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh warga jemaat dan saudara-saudara seiman yang beribadah melalui siaran ini untuk tetap mematuhi anjuran pemerintah tentang COVID-19 dimanapun saudara berdomisili. Mari bersama kita mengawali ibadah ini. Kita berdiri, kita memuji nama Tuhan menurut Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa raya Paskah sampai dengan Pentakosta telah usai. Dengan turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita semua diutus untuk mewartakan dan menuturkan cerita tentang apa yang sudah Yesus ajarkan kepada kita dalam kehidupannya. Kita diutus untuk berelasi, membangun hubungan terus dengan saudara-saudara kita yang lain, tak hanya dengan saudara-saudara seiman, tetapi juga dengan saudara-saudara yang berlainan agama. Hari ini dalam rangka menghayati bagaimana kita menjalin hubungan itu, membudayakan, membiasakan yang baik dalam sebuah relasi, kita menghayati sebuah bagian dari kalender gerejawi, yaitu Minggu Tritunggal Kudus atau Minggu Trinitas. Kita dihantar oleh firman Tuhan dalam menghayati Minggu Tritunggal Kudus ini dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera,
maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di atas kepala kita dan memasuki hidup kita, kita diutus untuk menyebar, memasuki dunia yang penuh dengan beban berat, dunia yang penuh dengan kerusuhan, dunia yang penuh dengan banyak hal yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, mari kita hayati panggilan kita di dalam pujian kita kepada Tuhan. Kidung Jemaat nomor 260, kita pujikan bait 1 dan 2, dalam dunia penuh kerusuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita menghayati pujian yang baru saja kita nyanyikan, dalam dunia penuh kerusuhan, datanglah kerajaan-Mu. Ungkapan permohonan kita, mari kita lanjutkan melalui doa untuk meneguhkan apa yang menjadi panggilan kita, seraya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk memasuki dunia yang penuh dengan kerusuhan. Mari saudara-saudara, kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, dunia kami memang dunia yang penuh dengan kerusuhan, sehingga kami sangat mendambakan damai sejahtera dalam hidup kami. Roh Kudus yang sudah turun atas hidup kami, memberanikan kami, membuat kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan ini. Memang Roh Kudus-Mu memberi semangat dan daya bagi kami, namun acap kali kami masih belum percaya terhadap kuasa-Mu untuk memasuki dunia yang penuh dengan kerusuhan ini. Ya Bapa, dalam kelemahan kami datang kepadamu menyerahkan diri kami. Pimpinlah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja, menguasai hidup kami, agar kami selalu bisa menuturkan apa yang sudah Yesus ajarkan, dan kami berani menjadi saksi dan pelayan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan ini.
Roh-Mu yang kudus memimpin hidup kami dalam kelemahan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang dengan kerendahan hati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang penuh dengan kerusuhan, tetaplah berani melangkah karena masih ada padang rumput yang hijau dan air yang segar yang menyegarkan kita agar kita terus bersemangat dan segar di dalam memasuki dunia yang penuh dengan kerusuhan. Sang Gembala, Dialah yang akan terus menuntun kita melalui Roh-Nya. Kita hayati pimpinan Sang Gembala itu dalam pujian kita kepada Tuhan menurut Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 3. Gembala baik bersuling nan merdu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, ya Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami bisa membaca firman-Mu dengan terang dan jelas, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud-Mu. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kuatkanlah kami
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman ini dalam laku hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang tidak ramah itu tidak disukai oleh orang lain. Di lingkungan dia hidup, di lingkungan dia tinggal, orang yang tidak ramah pasti, hukumnya pasti tidak disukai oleh orang lain. Kekristenan pun juga begitu, saya kira. Kalau wajah kekristenan kita itu wajah kekristenan yang ramah, pasti kita sudah punya hubungan yang baik dengan banyak orang. Tetapi dalam kenyataannya mulai dulu sampai dengan hari ini, kekristenan kita itu masih banyak dicurigai oleh orang lain, apalagi oleh saudara-saudara dari agama yang lain. Mengapa demikian? Kita perlu memeriksa itu sebenarnya. Mengapa orang Kristen yang notabene kasih, dia peduli, cinta, begitu, kok masih dicurigai kebaikannya? Apakah ada yang salah? Kita memeriksa bacaan kita. Saya kira ini bacaan yang menarik, saudara, untuk kita renungkan sekaligus kita periksa sebagai landasan hidup kita sebagai orang beriman. Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20, utamanya bagian yang terakhir, itu dulu sering dipakai oleh misionaris-misionaris kita untuk mengkristenkan banyak orang. Nah, semangat yang ada di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan ayat 20 ini dihayati sebagai semangat untuk membuat satu dunia ini untuk menjadi Kristen. Gitu. Saya ingat dulu pelajaran sejarah, entah sejarah atau geografi, gitu, bahwa Belanda kalau tidak salah itu mempunyai moto itu 3G, gitu, 3G, gitu. Gold, emas, glory, kemenangan, dan gospel, Injil. Jadi ketika Belanda melalui kongsi dagangnya, seingat saya begitu, yang bernama VOC, itu datang melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Mereka sebenarnya ingin istilahnya juga memasarkan barang dagangannya sekaligus memperluas wilayahnya, tetapi juga ingin mengkristenkan. Ayat yang dipakai adalah ayat yang dibaca kita semua pada saat ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menjadikan wajah kekristenan kita tidak ramah. Orang Kristen selalu dicurigai di mana-mana, misalnya kalau membagi sembako atau melakukan kunjungan kasih ke saudara-saudara kita yang lain, atau melakukan hal yang lain, apalah itu pokoknya melakukan, selalu dicurigai, loh, kristenisasi. Mereka masih sangat ingat di dalam memorinya, entah mereka pelaku langsung atau saksi mata langsung, atau mungkin mereka sudah diceritani turun-temurun, sudah tertanam di dalam otak mereka bahwa wong Kristen iku senengane njajah, begitu. Dan itu menjadikan wajah kekristenan kita
tidak ramah. Lalu sebenarnya Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20 ini berbicara kepada siapa dan maknanya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca secara utuh ayat 16 sampai dengan ayat 20, bagian ini merupakan bagian peneguhan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang masih ragu. Kita bisa melihat di ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika nampak ekspresi ragu-ragu itu, di ayat yang ke-18 Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, ayat 18 sampai ayat 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini merupakan cara kalimat Tuhan Yesus pada para murid agar mereka yakin bahwa guru mereka ini betul-betul orang yang diperkenan Allah. Ingat bacaan Matius di awal, setelah Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Munculnya burung merpati dan suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini dia. Ada satu rangkaian peristiwa yang harus para murid ingat, gitu. Oleh karena itu Tuhan Yesus meneguhkan mereka, betul-betul loh aku ini diberi kuasa. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mungkin orang-orang yang dulu melakukan ekspansi perjalanan itu lupa membaca siapa yang harus dijadikan, siapa yang harus dibaptis, gitu. Ayat 19 kita cermati kembali. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Artinya orang-orang yang sebenarnya sudah mengenal dan menghidupi ajaran Yesus. Berarti itu sebenarnya ya kita-kita ini, orang-orang Kristen ini. Kalau kita mau belajar sejarah lagi tentang Injil Matius ini ditujukan bagi orang-orang Yahudi yang baru saja memeluk kekristenan. Orang-orang Yahudi yang baru saja menjadi followernya Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi yang baru saja mengikuti Yesus. Jadi mereka perlu dimuridkan, ditempa lagi. Mereka perlu dikuatkan lagi bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak sekedar ecek-ecek, gitu. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptis ini merupakan tanda, satu inisiasi, gitu. Jadi ini bukan satu hal untuk mengkristenkan orang lain. Ini tanda bahwa ketika seorang dibaptis, dia terhisap masuk ke dalam persekutuan orang Kristen. Dan ayat 20 ini sebenarnya yang lebih penting, saudara. Sayangnya ayat 20 ini kalah dengan dua perintah yang saya baca, yang kita baca itu tadi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam bahasa Yunani di ayat yang ke-20, melakukan segala sesuatu itu menggunakan istilah didas kontes, itu artinya mengajar. Jadi para murid baru, orang-orang yang mengikut Yesus, followersnya ini, mereka masih perlu ditempa untuk menjadi para pengikut Kristen, para pengikut Kristus yang betul-betul luar biasa, gitu. Tidak hanya sekedar ecek-ecek. Sehingga kita bisa memahami bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak hanya sekali dibaptis selesai, tetapi perlu terus dilakukan pendalaman, perlu dimantapkan terus agar mereka, kita semua betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sekali lagi saudara, ini bukan untuk mengkristenkan orang lain, tetapi justru mengajak kita untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama menggumuli teks ini, kita setidaknya menjadi sedikit mengerti kenapa
kekristenan, kenapa kita selalu dicurigai. Rupanya ini masih ada kaitannya dengan apa yang dulu orang-orang Belanda, orang-orang Eropa ketika datang Indonesia lakukan, dan itu secara turun-temurun masih diingat, direkam dengan baik oleh saudara-saudara kita yang lain. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di konteks Indonesia yang begitu majemuk, bermacam-macam agamanya, mengkristenkan orang lain, saya kira saya pernah ya menyampaikan ini di khotbah beberapa waktu yang lalu. Saya mengulangi lagi karena ini merupakan masih kelanjutan dari khotbah sebelumnya. Di Indonesia tidak bisa lagi kita mempunyai prinsip kita harus mengkristenkan orang lain. Ini sama saja dengan mengusik privasi gitu. Saya kira kita semua masih, sebagian besar masih seringkali senang begitu kalau ada saudara-saudara kita yang masuk gitu. Kita senang, wajar gitu. Wajar sekali karena kita masih terpengaruh budaya itu dulu gitu. Tetapi saudara, saya mengajak saudara untuk memaknai ini dengan sungguh-sungguh, bahwa sebenarnya yang pertama harus kita lakukan setelah kita menjadi para pengikut Kristus adalah terus menempa kehidupan iman kita, agar kehidupan iman kita lebih baik sebagai para pengikut Kristus. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Kita masih harus terus belajar menjadi para pengikut Kristus. Saya pun juga masih belum sempurna menjadi pengikut Kristus. Kita semua pun masih belum sempurna. Maka mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi para pengikut Kristus. Berikutnya saudara, hari ini kita menghayati Minggu Tritunggal Kudus atau yang disebut Minggu Trinitas. Trinitas sebenarnya berbicara tentang masalah relasi gitu. Kalau ditanya Allah orang Kristen itu berapa? Jawabannya 1, bukan 3. Lalu kenapa ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Ini sebenarnya secara simpel dijelaskan terkait dengan relasi satu dengan yang lain. Katakanlah saya adalah bagian dari kampung, dari masyarakat. Apa yang saya lakukan tentu berpengaruh pada komunitas di mana saya tinggal, pada masyarakat di mana saya tinggal. Apa yang terjadi di kampung saya, di masyarakat saya, itu juga berpengaruh pada kehidupan saya. Jadi ini merupakan satu relasi yang saling menjaga, memperhatikan begitu. Tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Lalu mengapa Trinitas penting untuk dihayati? Karena pada poin Allah yang turun ke dunia dalam wujud Yesus Kristus, ini menjadi satu hal yang patut kita hayati, bahwa untuk menyelamatkan dosa umat manusia, Allah harus turun dalam rupa manusia, hidup bersama-sama, membangun relasi dengan manusia. Jika Allah turun dalam sosok manusia kan lebih gampang ngobrol dengan manusia, bagaimana hidupnya, itu akan lebih gampang. Berbeda kalau dia turun dalam wujud yang lain. Nah, sehingga ini pun jadi panggilan kita. Tadi di dalam surat 2 Korintus kita dipanggil untuk sehati dan sepikir. Ini menuntut kita untuk terus membangun relasi. Dalam dunia yang penuh dengan kerusuhan, kita dipanggil untuk terus membenahi kehidupan dunia yang penuh dengan kerusuhan ini dengan terus membangun relasi, hubungan dengan saudara-saudara kita yang beragama lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita dipanggil untuk membangun relasi itu, maka jadilah para pengikut Kristus yang ramah. Seraya kita juga terus menempa kehidupan iman kita agar kita layak di hadapannya. Mari terus membawa berita-berita Kristus dengan wajah yang ramah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merespon apa yang sudah kita renungkan melalui firman Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri.
Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saya memberi waktu kepada saudara-saudara untuk mengambil waktu sejenak berdoa secara pribadi. Apa yang saudara rasakan, pergumulan, mari diserahkan kepada Tuhan. Dan nanti kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Periksalah, selidikilah batin kami, apa yang sudah kami ucapkan melalui hati kami. Biarlah itu semua naik di hadapan-Mu, dan Engkau yang mengabulkan sesuai dengan waktu. Karena kami meyakini waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Dalam doa ini kami pun secara khusus berdoa untuk Provinsi Jawa Timur yang sampai dengan hari ini masih belum pada titik penurunan kasus COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah, baik pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun wali kota, bupati di Jawa Timur ini, agar mereka semua boleh saling bersatu hati, bekerja sama untuk membuat Jawa Timur lebih baik dan tidak mengalami kenaikan kasus positif COVID-19. Begitu juga dengan kami juga mohon agar kami tetap bisa mentaati apa yang pemerintah anjurkan pada kami. Kami berdoa juga bagi orang-orang, saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang tengah berharap di tengah situasi yang sulit ini. Engkaulah Sang Gembala yang selalu menyediakan padang rumput hijau dan air yang tenang. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Allah Bapa di surga, kami mendoakan pemerintah, presiden, wakil presiden, beserta segenap jajarannya, di mana kami bersama-sama
dipersiapkan untuk memasuki fase kehidupan yang baru di tengah pandemi COVID-19. Biarlah apa yang diputuskan itu baik semuanya untuk hidup kami, dan kami pun juga berupaya untuk menyesuaikan, belajar sesuatu yang baru dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Sebentar kami akan kembali memasuki hidup kami. Kiranya Engkau menolong dan menuntun kami, dan kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal kini dan selamanya. Semua doa ini kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Guru dan Sahabat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Persembahkanlah yang terbaik bagi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik kepada kita. Kebaikannya kita rasakan melalui pemeliharaannya yang mencukupkan kehidupan kita. Dalam kesempatan ini, mari kita pun juga mengingat firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan, diiringi pujian kita kepada Tuhan, menurut nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 264, bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu?
Bapa di dalam surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Pada saat ini kami bersama-sama bersyukur melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Terimalah, kuduskan dan sucikanlah, agar persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu di bumi. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, inilah syukur kami dan inilah doa kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi sebagai para pengikut Kristus yang membawa berita kepada seluruh dunia ini, membawa berita tentang kebaikan-kebaikan Kristus, seraya kita pun juga terus meningkatkan kehidupan spiritual dan iman kita. Kita hayati panggilan kita ini melalui pujian Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi masuk dalam dunia ini. Pergilah, kita diutus disertai berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi saksi dan pembawa berita. Amin.